Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ini adalah materi kelas 7 semester ganjil. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu profil pelajar Pancasila yang kita harus terapkan dalam pembelajaran ini. Namun sebelum itu kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini yang diharapkan nantinya pelajar Indonesia ini memiliki 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Namun dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini ada 3 dimensi yang adik-adik harus terapkan dalam pembelajaran nanti, yakni mandiri, kemudian bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengidentifikasi karakteristik zat dan menganalisis sifat zat secara kreatif dan bernalar kritis. Kemudian menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dan memberikan contoh yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari secara kreatif dan bernalar kritis. Kemudian membedakan perubahan fisika dan kimia serta menjelaskan sifat kedua perubahan tersebut dengan tepat. Oke adik-adik, kita ketahui bersama bahwa zat itu berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zat padat, kemudian ada zat cair, dan ada zat gas. Kalau kita melihat dari ketiga zat ini, ya ini zat padat, kemudian zat cair, dan zat yang bulat-bulat ini dimisalkan adalah partikel zat. Kalau kita melihat bagaimana susunan dan gerak dari partikel-partikel zat padat, zat cair, dan zat gas, kita bandingkan. Kalau pada zat padat itu susunan partikelnya itu sangat padat dan teratur. Kalau pada zat cair itu susunan partikelnya tidak teratur, ya, tapi masih berdekatan, ya. Kemudian pada zat gas ini susunan partikelnya acak, ya, tidak teratur dan jarak antar partikel satu dan partikel lain ini sudah berjauhan. Jadi jaraknya itu sudah berjauhan dan gerakannya untuk zat padat ini dia sudah agak cepat partikelnya. Jadi ini adalah karakteristik dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Ini kita lihat, ya. Bagaimana perbedaan sifat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat ini sifatnya dia mempunyai bentuk dan volume tetap. Kalau pada zat cair ini mempunyai volume tetap dan bentuk berubah bergantung pada media yang ditempati. Jadi perbedaannya dengan zat padat, kalau zat padat itu punya bentuk dan volume tetap, kalau pada zat cair ini mempunyai volume tetap tetapi bentuknya yang berubah, ya. Bentuknya berubah tergantung pada media yang dia tempati. Kemudian pada zat gas ini mempunyai bentuk dan volume tidak tetap. Kemudian jarak antar partikel zat padat itu sangat padat dan berdekatan. Gambarnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian pada zat cair itu jarak antar partikel zat cair itu sudah lebih renggang, ya, sudah agak renggang dibandingkan dengan zat padat. Kemudian pada zat gas, jarak antar partikel pada zat gas itu sangat renggang dan berjauhan. Sifat yang ketiga dari ketiga zat ini, kalau zat padat ini partikel-partikel zat tidak dapat bergerak bebas, ya, karena dia berdekatan.
Kalau pada zat cair itu partikel-partikel zat dapat bergerak bebas namun terbatas. Ya, itu perbedaannya dengan zat padat. Kemudian pada zat gas, partikel-partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Ya, sehingga itu kenapa pada zat padat itu bentuk dan volumenya tetap, begitu juga pada zat cair volumenya tetap tetapi bentuknya berubah-ubah tergantung dari media yang dia tempati. Kemudian pada zat gas itu mempunyai bentuk dan volume tidak tetap. Nah, kemudian perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Jadi kita mengenal ada perubahan wujud dari cair ke gas, kemudian dari gas ke padat atau sebaliknya padat ke gas, kemudian cair ke padat atau padat ke cair. Nah, ini adik-adik bisa lihat pada panah ya. Ada panah. Ini kalau dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Dan misalnya air kita masukkan dalam kulkas, nah itu akan menjadi padat atau membeku. Jadi cair menjadi padat itu namanya adalah peristiwa membeku. Nah, pada saat peristiwa membeku itu terjadi pelepasan kalor, ya. Jadi terjadi pelepasan kalor. Kemudian dari padat ke cair itu namanya mencair. Ya, misalnya air es yang membeku di freezer dikeluarkan dari dalam kulkas, lama-kelamaan akan mencair, ya kan? Nah, ini pada saat mencair ini itu dia memerlukan kalor, ya. Peristiwa padat menjadi cair itu memerlukan kalor. Kemudian cair menjadi gas. Ini lihat panahnya. Cair menjadi gas itu namanya menguap, ya. Misalnya adik-adik memanaskan air saat buka tutup dandang itu biasa ada uap air, ya kan, menguap. Nah, itu namanya menguap. Nah, saat menguap itu memerlukan kalor. Kemudian gas menjadi cair itu namanya mengembun. Nah, pada peristiwa mengembun ini zat akan melepaskan kalor. Kemudian dari padat menjadi gas. Ini padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim. Nah, pada peristiwa menyublim ini zat memerlukan kalor. Kemudian pada gas menjadi padat. Ini panahnya, gas menjadi padat namanya adalah mengkristal. Nah, pada saat peristiwa mengkristal itu zat akan melepaskan kalor. Jadi ini adalah 6 peristiwa dari perubahan wujud zat. Berikut campuran. Campuran ini adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, kemudian campuran ini dibedakan atas 2, ya. Jadi ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen, nah ini adalah campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Homogen itu berarti sudah sama, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Nah, contohnya untuk campuran homogen itu misalnya pada campuran sirup, pada sirup ya. Sirup, kemudian susu, kemudian larutan gula. Nah, itu merupakan campuran homogen karena kedua zat yang tercampur di dalam itu tidak bisa, partikel penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Nah, kalau campuran heterogen, nah itu campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, contoh untuk campuran heterogen ini misalnya antara minyak, campuran minyak dan air, ya, kita masih bisa bedakan mana minyak, mana air. Begitu juga air dan pasir, ya, air dan pasir itu kita masih bisa bedakan mana air, mana pasir.
Berikut larutan dibedakan atas 3. Jadi ada larutan asam, ya. Larutan asam itu adalah dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temukan itu di dalam buah-buahan, ya, buah-buahan dan sayuran. Contohnya lemon, tomat, ya, buah-buahan, mangga, ya, mangga yang mentah itu rasanya asam. Kemudian larutan basa. Nah, ini basa merupakan larutan yang banyak juga dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bahan yang mengandung basa itu adalah sabun mandi, ya. Jadi jenis sabun, dari sabun mandi, ada sabun cuci, kemudian sampo, pasta gigi, obat mah dan pupuk itu termasuk larutan basa. Nah, larutan basa ini ciri khasnya itu dia rasanya agak kepahitan, ya. Cuman adik-adik jangan berani mencoba apakah dia pahit atau tidak, karena ada bahan-bahan juga yang larutan basa ini mengandung bahan kimia yang beracun, ya. Kemudian garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya itu natrium klorida atau NaCl. Nah, salah satu reaksi yang dapat membentuk garam itu adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Berikut sifat-sifat larutan asam dan basa. Nah, kalau sifat larutan asam itu rasanya asam, ya, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Korosi itu adalah karat, ya. Jadi dapat menimbulkan karat. Jadi larutan asam itu kalau kita siramkan ke besi itu akan lama-kelamaan besi tersebut akan berkarat, ya, atau menimbulkan korosi. Kemudian dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, itu adalah jadi 3 sifat dari larutan asam. Kemudian sifat larutan basa itu yang pertama mempunyai rasa agak pahit, nah, tapi tidak boleh dicoba karena itu yang saya sebutkan tadi bahwa ada mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat racun. Kemudian terasa licin di kulit, nah, seperti sabun, ya kan, sabun, sampo itu kan kalau kita pegang terasa licin. Kemudian sifat larutan basa juga itu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, indikator penguji larutan asam dan basa itu ada indikator alami. Nah, indikator alami ini biasanya kita menggunakan ekstrak kunyit, itu akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Contoh lain juga seperti kubis atau kol. Jadi kol merah itu mengandung zat yang sebagai zat indikator yakni antosianin, ya. Nah, zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Nah, ekstrak bunga kembang sepatu. Jadi ekstrak bunga kembang sepatu juga bisa menjadi indikator alami penguji larutan asam dan basa. Nah, untuk ekstrak bunga kembang sepatu ini akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Kemudian jika dilarutkan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Jadi ada beberapa bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah dia termasuk larutan asam atau larutan basa. Kemudian indikator buatan. Nah, indikator buatan ini adalah kita menggunakan kertas lakmus. Jadi salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan itu adalah kertas lakmus. Jadi ada 2 jenis kertas lakmus, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Berikut perubahan warna kertas lakmus dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan garam itu dapat dilihat pada tabel berikut.
Nah, jadi kalau kertas lakmus merah itu kita celupkan ke larutan asam, itu kertasnya akan tetap merah. Pada larutan basah, lakmus merah menjadi biru. Kemudian pada larutan garam atau netral, lakmus merah akan tetap merah. Jadi dia netral. Kemudian lakmus biru jika kita masukkan ke larutan asam, itu lakmus biru menjadi merah. Kemudian kita masukkan ke larutan basah, itu lakmus biru menjadi biru. Kemudian larutan garam itu lakmus biru tetap biru ya, karena dia bersifat netral. Berikut perubahan zat. Nah, untuk perubahan zat ini kita mengenal perubahan zat itu ada dua ya, perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Pada perubahan kimia itu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi kalau pada perubahan fisika itu dia tidak terbentuk zat baru. Kalau pada kimia itu akan menghasilkan atau akan membentuk zat baru yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, sifat perubahan fisika itu yang pertama adalah perubahan wujud zat. Kita ketahui bersama tadi yang saya sudah jelaskan dari awal bahwa perubahan wujud zat itu ada 6 ya, dari mencair, kemudian membeku, mengembun, menguap, kemudian ada menyublim dan ada mengkristal. Itu salah satu sifat dari perubahan fisika. Kemudian perubahan bentuk. Misalnya beras ditumbuk menjadi tepung. Jadi tadinya yang butiran-butiran beras kalau kita tumbuk menjadi tepung, nah itu hanya terjadi perubahan fisika. Hanya bentuknya saja yang berubah ya. Jadi bentuknya yang berubah. Tetapi rasa itu akan tetap sama, dia beras. Kemudian kelarutan. Misalnya gula yang dilarutkan dalam air, gulanya larut dalam air itu akan terasa manis. Jadi gula yang tadinya butir-butir gula kalau kita larutkan itu akan akan larut dalam air, tetapi hanya bentuknya saja yang berubah, tapi rasanya kalau kita cicipi airnya itu akan terasa manis. Kemudian daya hantar listrik. Nah, misalnya tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah lampu, nah, akibatnya lampu akan menyala. Itu juga termasuk perubahan fisika. Kemudian kemagnetan. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Itu adalah, jadi ada 5 sifat dari perubahan fisika. Kemudian sifat perubahan kimia ini yang pertama adalah terbakar. Misalnya kertas yang dibakar menjadi abu ya. Kertas yang dibakar menjadi abu itu termasuk perubahan kimia. Karena tidak akan bisa kembali menjadi kertas, ya kan? Sudah jadi arang. Kemudian busuk dan asam. Ini juga termasuk sifat perubahan kimia. Misalnya makanan yang basi atau buah-buahan yang busuk, ya itu juga termasuk pada perubahan kimia. Kemudian berkarat atau korosi, misalnya besi yang selalu kena panas dan air itu akan berkarat. Jadi berkarat juga termasuk sifat dari perubahan kimia. Kemudian mudah meledak. Mudah meledak ini interaksi zat dengan oksigen di alam yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium dan natrium. Kemudian racun. Nah, racun juga merupakan perubahan kimia. Jadi terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun antara insektisida, pestisida, fungisida, herbisida dan rodentisida. Nah, berikut ciri-ciri dari perubahan kimia. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Jadi ciri-ciri dari perubahan kimia.
Kemudian terjadinya perubahan warna. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, terbentuknya gas. Ya. Kemudian terbentuknya endapan. Yang berikut adalah terjadinya perubahan suhu. Jadi itu adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Oke, mungkin untuk pemaparan materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya cukup di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi